Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat bertemu di ruang virtual ini dalam keadaan sehat. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap yang tidak disusutkan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Untuk yang pertama ada Hajar Isroi dengan NIM 4022000156 dan dengan saya sendiri Nabila Naparwitri dengan NIM 4022000170. Untuk yang pertama, transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Pertama, realisasi keuntungan atau kerugian penjualan tanah terjadi pada saat pelepasan tanah. Yang kedua, pelepasan tanah bisa terjadi karena penjualan, penghentian, pengakuan, atau pertukaran. Selanjutnya, dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Untuk yang pertama, ada dampak terhadap pencatatan entitas induk. Transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi selama aset tersebut masih dimiliki oleh entitas anak atau entitas induk. Atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut, entitas induk harus membuat pencatatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 15 Revisi 2014, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi hulu atau hilir diakui dalam laporan keuangan. Entitas hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas anak. Metode ini yang sering disebut dengan istilah fully adjusted equity method. Dampak terhadap jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Transaksi jual beli aset tetap antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara induk dan entitas anak akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Untuk aset tetap yang tidak disusutkan, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat pelepasan aset tersebut. Selanjutnya, dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal. Berikut merupakan gambaran komprehensif terkait dampak transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak, baik terhadap pencatatan entitas induk maupun jurnal eliminasi yang harus dibuat pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian. PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS. Berikut adalah informasi terkait dengan transaksi jual beli aset tetap antara PTP dan PTS. Peristiwa pertama, PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi pada harga 900 juta. Peristiwa kedua, PTP menjual tanah kepada PTS pada harga 1 miliar. Peristiwa ketiga, PTS menjual tanah kepada pihak non-afiliasi pada harga 1,2 miliar. Ilustrasi yang sudah dipaparkan sebelumnya dapat digambarkan dalam bagan berikut. Lalu, bagaimanakah pencatatan yang harus dibuat PTP dan jurnal eliminasi yang dibuat pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2015 jika skenario pertama, seluruh peristiwa P1, P2, dan P3 terjadi pada 2015. Skenario kedua, P1 dan P2 yang terjadi pada 2015, P3 terjadi pada 2016. Dan skenario ketiga, P3 saja yang terjadi pada 2015, P1 dan P2 telah terjadi pada 2014. Skenario pertama,
Seluruh peristiwa P1, P2, dan P3 terjadi pada 2015. Atas penjualan tanah ke entitas anak, PTP melaporkan keuntungan sebesar 100 juta, diperoleh dari 1 miliar dikurangi 900 juta. Sedangkan PTS membukukan keuntungan penjualan tanah sebesar 200 juta, yang diperoleh dari 1,2 miliar dikurangi 1 miliar. Keuntungan atas penjualan tanah ke entitas anak yang diakui PTP sudah terrealisasi karena sudah dijual PTS ke perusahaan non-afiliasi. Selain itu, tanah juga tidak akan muncul di laporan keuangan PTP, PTS maupun laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, skenario kedua, P1 dan P2 yang terjadi pada 2015, P3 terjadi pada 2016. Keuntungan atas penjualan tanah yang dibukukan PTP sebesar 100 juta belum terrealisasi karena sampai akhir periode tanah tersebut masih berada di PTS. Sebagai akibatnya, PTP harus melakukan pencatatan untuk menangguhkan keuntungan penjualan tanah sebagai berikut. Bagian laba atas entitas anak berada di posisi debit dan investasi pada entitas anak di bagian kredit. Keuntungan penjualan tanah yang diakui PTP belum juga terrealisasi. Selain itu, tanah yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian juga harus pada nilai perolehan dari non-afiliasi. Sehingga, nilai tanah yang sekarang di pencatatan PTS yaitu sebesar 100 juta harus tereliminasi sebagian agar nilai tanah yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian sama dengan nilai perolehan dari non-afiliasi. Sehingga jurnal eliminasi yang perlu dibuat adalah keuntungan penjualan tanah berada di posisi debit dan akun tanah berada di posisi kredit. Berikut dampak skenario 2 terhadap penyajian tanah dan keuntungan penjualan tanah dalam laporan keuangan konsolidasian 2015. Berikut adalah transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan. Berikut neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Informasi tambahan, yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Yang kedua, selama 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta. Dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, dalam tanah PT Andalas terdapat tanah yang dibeli dari PT Nusantara pada harga sebesar 150 juta. Tanah tersebut diperoleh pada PT Nusantara pada harga 120 juta sehingga PT Nusantara mengakui keuntungan dari penjualan tanah tersebut sebesar 30 juta. Yang keempat, sampai 31 Desember 2015, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Andalas. Kemudian, jurnal eliminasi 2015. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih. Berikut tertera tabel perhitungan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendalian serta investasi PT Nusantara di PT Andalas. Berikut adalah jurnal eliminasinya. Pertama, saham biasa sebesar 800 juta di debit, saham laba di debit 400 juta, bagian laba atas PT Andalas 120 juta di debit, bagian laba kepentingan non-pengendali 50 juta di debit. Kemudian dividen diumumkan di kredit sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 982.500 juta, kepentingan non-pengendali di kredit sebesar 337.500 juta. Ini mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Kemudian,
Tanah yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara masih berada di PT Andalas sampai akhir 2015. Sehingga dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah yang terdapat dalam buku PT Nusantara harus dieliminasi. Tanah juga nilainya dikurangi agar tanah tersaji sebesar nilai perolehan dari pihak non-afiliasi pada laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah di debit, yaitu keuntungan penjualan tanah sebesar 30 juta. Di kredit, akunnya tanah sebesar 30 juta. Jurnal tersebut mengeliminasi keuntungan penjualan tanah antara PT Nusantara dan PT Andalas. Kemudian ada transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan. PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu sebesar 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 220 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015 akan disajikan di slide selanjutnya. Dalam akun tanah PT Nusantara, terdapat tanah yang diperoleh dari PT Andalas sebesar 70 juta. Tanah tersebut diperoleh PT Andalas dari pihak non-afiliasi pada harga 50 juta, sehingga PT Andalas membukukan atas penjualan tanah tersebut sebesar 20 juta. Sampai 31 Desember 2015, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Nusantara. Berikut adalah neraca saldo per 31 Desember 2015. Berikut adalah jurnal eliminasi 2015. Ini adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Di sini telah terlampir tabel perhitungan jurnal eliminasi. Berikut adalah jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Saham biasa berada di debit sebesar 800 juta, saham laba berada di debit sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas di debit sebesar 150 juta, bagian laba kepentingan non-pengendali di debit sebesar 50 juta. Di kredit terdapat dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1.012.500.000 rupiah, kepentingan non-pengendali di kredit sebesar 337.500.000 rupiah. Tanah yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas belum terjual sampai akhir 2015, sehingga dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah PT Andalas harus dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah pada akun debit terdapat keuntungan penjualan tanah sebesar 20 juta, pada akun kredit ada tanah sebesar 20 juta. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.